Tentu semuanya sangat deg-degan, tapi Ten di sini ingat perkataan kakaknya yang sebelumnya. Yang selanjutnya lakukan dengan benar. Dan dengan gokil, Ten melompat dan berhasil menangkap bola dengan satu tangannya. Semua rekannya terkejut, tapi karena jari-jari Ten seperti masih gemetar, dia gagal menangkap dengan sempurna membuat bola keluar lapangan. Namun meski begitu, tadi adalah penyelamatan yang luar biasa, membuat semua penonton dan rekannya senang dan gregetan. Bahkan kakaknya menghampiri dan memberikan sebuah tos. Tapi lucunya Bakuroda sengaja mengeles dan memegangi kepala Ten. Dia marah dan berkata, "Apa yang kau takutkan dengan lawan yang menendang padahal kau penjaga gawang?" Meski marah begitu, pada akhirnya Bakuroda bilang, "Bagus sekali, kau sudah berhasil." Di sisi lain, si berisik Uzai kesal dan gak nyangka tendangannya bisa digagalkan. Tapi para pemain Takamiya yang melihat si Uzai marah-marah, mereka gak sadar bahwa Gao sudah melakukan tendangan penjuru, di mana dia mengoper langsung kepada Uzai yang berlari ke hadapannya. Tapi yang tak terduganya, si Uzai dengan sengaja tidak menerima umpan karena bola tersebut menuju Mega yang bebas sendirian yang sudah melakukan ancang-ancang. Narushima pun mencoba menekan, tapi Momonaka di pinggir lapangan teriak untuk Narushima lebih dekat. Karena dengan tendangan yang super kencang, Mega berhasil membobol gawang Takamiya dari luar kotak penalti, membuat semua pemain Takamiya terdiam syok dengan gol kedua bagi Shiseido. Tendangan dan gol jarak jauh dari Mega tentu membuat pemain Takamiya Gaoka shock kena mental gitu. Bahkan Buki pun di sini terlihat nggak senang dan berkata ke Kokoro, "Kenapa wajahmu terlihat ragu? Apa kau lupa posisimu itu apa? Kau kan penyerang, jika bola direbut ambillah kembali." Dan setelah itu Kokoro teriak ke Noriyasu dan langsung melanjutkan pertandingan. Dimana di sini Noriyasu langsung mengirimkan umpan kepada Kokoro. Dengan semangatnya sebagai penyerang di tim Takamiya, Kokoro ingin mengembalikan gol yang dicuri. Akan tetapi tiba-tiba saja si Misaiji ada di hadapan Kokoro. Untungnya Kokoro bisa mempertahankan bola dan sekarang terjadi duel di antara mereka berdua. Kokoro berusaha melatih Misaiji dengan gerakan seperti sebelumnya, bergerak memancing Misaiji dan berputar. Tapi sayangnya Kokoro gagal karena Misaiji bisa langsung merebut bola sebelum Kokoro berputar. Bahkan Misaiji bilang dia tahu karena sudah melihatnya tadi. Dan ya sekarang menjadi serangan balik bagi Shiseido, membuat Kokoro begitu kesal dan panik. Terlihat Misaiji dihadang Noriyasu dan Bakuroda, tapi ketika mereka mendekat, Misaiji langsung mengirimkan bola kepada Sasuga dan Sasuga langsung mengirimkan bola kepada Gao. Shiseido sekarang benar-benar melakukan taktik tiki-takanya, membuat para pemain Takamiya melakukan high press. Tapi karena itu juga back sayap Shiseido melakukan overlap tanpa adanya penjagaan. Tetapi ternyata itu cuma pengalihan karena Misaiji malah mengoper ke tengah kepada Gao. Di tribun, Majima pun berkata Shiseido sedang mencari celah kecil di antara pertahanan lawan. Itulah yang terjadi pada kami juga. Tentu saja pendukung Takamiya panik karena kalau gol, skor akan semakin jauh menjadi 3-0. Nah, Gao yang membawa bola di tengah, dia dihadang oleh Noriyasu dan Sumazuki. Tapi Gao tersenyum menggiring bola ke sisi dengan ledakan dan langsung melakukan tendangan. Tapi untungnya ada Shimaru Kome yang memblok tendangan Gao dengan kepalanya, membuat bola terpental jauh. Tetapi sayangnya ada si Mega yang langsung menendang dari jarak jauh.
Dan tendangan kerasnya tersebut kali ini berhasil diblok oleh Kamahori. Tapi tentu ini belum selesai karena bola tersebut menuju si Uzai di kotak penalti. Dan untungnya lagi ada Bakuroda yang berhasil mengambil bola dengan sundulannya. Nah, untungnya bola sekarang mendarat pas ke arah Noriyasu dan di saat itu juga dia dan Kokoro langsung berlari untuk serangan balik. Tapi sayang banget, tiba-tiba ada si Misaiji yang men-tackle bersih mengambil bola dari Noriyasu. Serangan Shishido masih berlanjut dengan Misaiji, tapi sekarang Hakanai yang terlihat langsung menghadapi Misaiji. Dia pun berkata, kali ini tidak akan ku biarkan lagi. Dan ya semuanya senang karena yang menghadang Misaiji adalah Hakanai. Misaiji terlihat terus mencoba melatih Hakanai, tapi dia terkejut karena Hakanai benar-benar bisa bertahan dan tidak terlewati. Semuanya pun mendukung Hakanai dan orang yang paling terkejut adalah Majima, di mana dia sadar bahwa lutut Hakanai sekarang sudah tidak masalah lagi. Dia bisa melangkah lebih jauh. Nah, Misaiji yang terus menggocek-gocek bola, Hakanai dengan keras membodinya membuat Misaiji terpental. Dan setelah itu, Bakuroda dan Kamahori datang untuk membantu Hakanai. Mereka berdua mencoba merebut bola yang berada di dekat Misaiji. Tapi di sini yang tak terduganya ketika Kamahori dan Bakuroda ingin mengambil bola, si Misaiji dengan sengaja menendang persis seperti Hakanai sebelumnya. Ketika bola terjatuh, bola tersebut menggelinding ke depan dan Misaiji langsung tancap gas berlari seperti teknik milik Hakanai sebelumnya. Tentu saja semua orang terkejut, apalagi bagi Sumazuki yang mengagumi Hakanai. Dia sangat marah karena melihat teknik Hakanai di copy dan lalu dia menghadang Misaiji. Tapi dengan buasnya, Misaiji dengan gampangnya melewati Sumazuki dan berhadapan langsung dengan kiper Taka Miyagaoka. Tentu saja Ten berpikir harus menghentikannya dan di sini dia bergerak menurut data dari Momonaka. Akan tetapi Noriyasu terkejut dan teriak buat Ten jangan terbang karena Misaiji ternyata menendang tendangan chip dengan mulusnya berhasil mencetak gol ketiga bagi Shishido. Tentu semua penonton bersorak dan tidak percaya melihat permainan dari Misaiji, apalagi dia menggunakan teknik dari para pemain Taka Miyagaoka. Bahkan ketika berjalan melatih Hakanai, dia sengaja bilang, spin tadi itu ternyata cukup sulit ya. Dan tentu Hakanai di sini sangat begitu kesal seperti direndahkan, apalagi bagi Noriyasu juga melihat tekniknya yang digunakan Misaiji hanya dengan sekali lihat. Noriyasu yang begitu mati-matian membuat teknik itu sempurna, bayangkan saja Misaiji bisa melakukannya dengan gampang dan tentu Noriyasu di sini terlihat benar-benar shock kena mental. Nah, di pinggir lapangan, Pak Yuto pun berdiri dan dengan muka seriusnya dia memanggil Kokoro. Terlihat nggak hanya Kokoro saja yang dipanggil, ternyata Hakanai juga ikut dipanggil. Dimana di sini Buki sudah tahu dia harus masuk dan mengubah alur permainan. Tentu saja memang benar Pak Yuto berkata seperti itu, kita tidak akan punya kesempatan untuk menang, makanya Bukoro atau Buki akan masuk bermain. Namun ya terlihat Kokoro di sini begitu sedih, tapi dia juga sadar dan minta tolong kepada Buki karena aku tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, Buki pun merasuki Kokoro dan langsung berkata, sudah pasti aku yang menang. Dia juga menunjuk Hakanai dan bilang, kau juga harus bekerja keras pengecut. Hakanai pun di sini terlihat begitu kesal karena saking marahnya dan Buki bilang, tunjukkanlah dengan kemampuanmu.
Nah, Takamiya yang ketinggalan 3-0 membuat semua pemainnya sudah seperti menyerah. Tapi tiba-tiba saja ada satu pemain, yaitu Bukoro, dengan santainya melakukan peregangan di tengah lapangan. Lalu dengan sengaja dia bahkan memprovokasi para pemain Shiseido. Dia bilang, mari kita mulai, pemanasannya sudah selesai. Sebenarnya sih aku bisa mencetak sekitar 5 gol, tapi mereka bilang harus tahan. Karena itu aku bersabar nunggu 3 gol. Tentu saja para pemain Shiseido kesal, bahkan sekelas Gao juga. Dan Buki bilang lagi, ngasih tahu maksudnya itu, ya tentu saja ini handicap atau bisa dibilang Buki ngepur. Gak hanya ke pemain Shiseido saja, Buki memanggil semua pemain Takamiya lalu memasang wajah marah dan begitu kesal. Nah, terlihat pertandingan dilanjutkan lagi, di mana sekarang bola berada di Buki, yang dimana Misaiji langsung berlari ke arah Buki. Tapi yang membuat semua orang melongo dan shock, di sini si Buki sengaja memberikan bola gitu aja ke Misaiji, membuat semua penonton juga kaget apa yang dia lakukan. Tetapi yang super gokil dan kerennya, setelah itu Buki dengan sekilas merebut bola dari Misaiji sambil ngupil. Tentu membuat Misaiji pun benar-benar shock dan juga marah. Gao pun terlihat kebingungan dan semua pemain Shiseido langsung menuju ke arah Buki. Tetapi Buki malah berhenti dan berkata ke pemain Shiseido, apa yang kalian lakukan? Ayo cepat datang ke sini. Setelah itu di sini Buki membuat semua orang terkejut karena dia seperti sengaja menantang 3 pemain Shiseido. Gak hanya penonton saja, rekan setimnya juga terlihat kaget melihat Bukoro, di mana bola benar-benar tidak bisa direbut darinya meski oleh 3 pemain lawan. Gak hanya itu saja, Buki sangat percaya diri karena dia adalah striker terbaik di dunia. Nah, 3 pemain Shiseido yang gak bisa merebut bola dari Buki, Sasuga datang untuk membantu. Dan sekarang, meski 4 pemain, mereka benar-benar tidak bisa merebut bola. Gak hanya itu, di sini Buki bahkan pede banget. Gampang bagiku buat cetak gol, tapi itu saja sih gak cukup. Yang penting seberapa bisa aku jadi momok buat Shiseido. Kokoro yang melihat di atas sebagai hantu, dia bingung karena melihat Buki dari tengah ke sisi lapangan. Dan di saat itu juga Buki menengok ke arah dan menatap Hakanai. Gak hanya melihat ke arah Hakanai, Buki juga melihat ke arah Noriyasu. Tapi Noriyasu terlihat seperti nggak percaya diri. Kokoro sendiri terlihat kesal melihat permainan dari Buki, tapi dia sadar juga harus memperhatikan dan belajar. Nah, karena Buki yang dijaga 4 pemain membawa bola ke sisi, membuat Katsuki dan Narushima bebas berlari dari sisi lain. Seharusnya sih bagi pemain Shiseido, Buki target empuk buat mereka, tapi karena nggak bisa merebut meski sudah dikepung, membuat ruang terbuka karena para pemain Shiseido terfokus pada Buki. Dan ternyata Goriki sadar bahwa provokasi Buki sebelumnya itu ternyata untuk hal ini. Dia sengaja melakukannya untuk semua rencana dia. Di pinggir lapangan, Pak Yuto bilang Bukoro punya kekuatan mengubah permainan dalam sekejap dan juga bisa memberikan pengaruh ke anggota lain. Bahkan Himeno pun sekarang sadar Buki melakukan sesuatu yang hebat dan bisa bikin keajaiban. Bahkan yang lain sudah percaya banget kepada Bukoro. Jadi semua pemain mulai bisa bergerak sendiri. Nah, setelah Buki menengok dan menatap Hakanai tadi, di sini Hakanai langsung berlari maju lewat tengah. Gao yang lihat Hakanai, dia pun menghalang Buki untuk tidak mengoper. Akan tetapi, tak terduganya si Buki melakukan back pass sambil ngupil ke Noriyasu.
Tentu saja semuanya terkejut dan setelah bola ke Noriyasu, dia langsung mengirimkan umpan terobosan ke Hakanai yang sudah berlari tadi. Meski begitu, para pemain bertahan Shiseido sangat disiplin di mana Hakanai yang membawa bola dijaga dua pemain bertahan. Tapi yang gokilnya, meski dihadang dua pemain, Hakanai bisa melewati mereka dengan gocekannya. Tapi sayangnya, meski Hakanai lolos, di sini si Chiaki yang dilewati dia langsung melakukan tackle yang berujung gagal, membuat Hakanai terjatuh dan jatuhnya ngeri banget karena lututnya duluan yang menyentuh tanah. Di sisi lain tentu Chiaki yang men-tackle diberikan kartu kuning dan karena pelanggaran itu Takamiya Gaoka mendapatkan sebuah penalti. Goriki dan Kito sangat begitu senang, tapi di sisi lain Majima sangat khawatir karena terlihat Hakanai kesakitan sambil memegangi lututnya. Tentu saja semua orang Takamiya juga panik dan mendatangi Hakanai, tapi untungnya si Hakanai langsung bangun dan seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi ya meski begitu yang lain tetap khawatir dan menanyakan keadaan lutut dari Hakanai. Nah, di sini Gao dan Majima pun kaget karena ya mereka berdua tahu soal cedera Hakanai. Dan ketika Goriki lega karena nggak ada cedera serius, namun Majima di sini ngasih tahu masalahnya bukan cedera, tapi mental. Karena Hakanai pernah mengalami cedera ACL dan itu menyiksanya untuk waktu yang lama. Semoga ini nggak bikin kambuh lagi. Nah, setelah semua itu di sini Bukoro teriak karena ingin menendang penalti, tapi entah kenapa di sini dia menatap ke arah Hakanai kembali. Yang lain nggak ada masalah Bukoro akan menendang, tetapi di sini lucu sekaligus keren banget karena Buki menunjuk kiper Shiseido dan bilang, "Ayo kita tebak, kau nggak akan bisa menahan penalti ini." Tentu dong para penonton teriak dan tambah kesal lagi atas kesombongan Buki yang masih memprovokasi. Bahkan di sini kiper Shiseido benar-benar terpancing dan terlihat sangat begitu kesal dan dia akan menghentikan tendangan penalti dari Bukoro. Bahkan di sini dia benar-benar seram banget dengan tangannya yang begitu sangat panjang. Bahkan Momonaka pun bilang ini bahaya karena faktanya hampir semua penalti berhasil dihentikan oleh si Jima, kiper dari Shiseido. Nah, tapi di sini si Buki terlihat mengambil jarak yang cukup jauh dan ketika dia datang, dia benar-benar sangat begitu mengintimidasi dengan ekspresi badasnya dan langsung melakukan tendangan. Tetapi lucunya, Buki yang sangat serius menendang ternyata dia milih melakukan mengumpan di mana umpan tersebut menuju Hakanai yang sudah berlari sangat kencang. Dan tentu saja kiper yang sudah terbang tadi pun dia kelabakan dan ya pada akhirnya Takamiya Gaoka berhasil mencetak gol pertama mereka memperkecil skor jadi 3-1. Tentu saja semua orang Takamiya merayakan gol mereka dan Hakanai sendiri di sini merasakan sakit pada lututnya, tapi dia bilang memang sakit tapi bukan berarti aku tidak bisa lari. Ini tidak apa-apa. Bahkan di sini Buki pun tersenyum karena dia sudah yakin Hakanai bisa karena tahu Hakanai bukan bocah yang nyerah cuma jatuh seperti itu. Di sisi lain juga Buki di sini berpikir gimana dia nggak keluar dari tubuh Kokoro. Dia nggak ingin puas karena kalau ia bakalan keluar. Karena itulah di sini Buki berencana harus bisa terus bermain sebelum dia cetak gol. Dan dia berniat akan terus memberikan sebuah assist.